Baik, kita lanjutkan materi kita ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyelesaikan bagian pertama dari 5 fase pengembangan sebuah produk. Di mana kita tahu 5 fase pengembangan produk itu terdiri atas yang pertama adalah fase yang disebut fase identifications ya and selections, di mana di fase pertama itu inilah fase krusial ya untuk menentukan kita itu mau ngapain ya. Secara prinsipnya menentukan arah tujuan kita, apa yang mau kita develop sebetulnya, ini produk apa ya. Jadi kalau kita coba komparasi dengan pelajaran RPL barangkali itu mirip-mirip seperti ketika kita memasuki fase pertama dari pengembangan perangkat lunak, yaitu user requirement. Ya. Jadi kita kan kalau kita dalam mengembangkan perangkat lunak, nggak tiba-tiba langsung buka komputer, langsung ngoding gitu kan. Pertanyaannya adalah apa yang mau di-coding. Nah, begitu juga dalam pengembangan produk, kita mau mengembangkan apa. Nah, biasanya kita itu di sini gitu. Ingin buat sesuatu, tapi nggak tahu mau buat apa. Kebingungannya muncul di fase ini. Begitu juga kalau kamu sedang berencana akan membuat skripsi. Ya, excited, oh saya mau bikin skripsi, tapi mau bikin apa gitu loh. Itu biasanya di situ ya. Jadi dimulai kita memahami bahwa pengembangan produk berarti kita berencana ingin menawarkan sesuatu yang nantinya akan menarik perhatian orang lain. Kedua, nggak sekedar berhenti sampai menarik perhatian. Harapannya adalah produk itu akan diakuisisi, akan dibeli, akan diambil oleh orang lain. Setelah dia diakuisisi atau diambil, harapannya kita berharap kalau produk itu sesuatu yang bisa dikonsumsi, ya contohnya makanan misalnya, kita berharap itu dikonsumsi. Supaya apa? Supaya habis. Kalau habis, orang akan ya request lagi ke kita. Gitu. Kalau sesuatu sifatnya yang bisa dikonsumsi ya. Tapi kalau sesuatu itu ada yang bisa dipakai, ya hanya bisa dipakai, bukan dikonsumsi, maka kita harapannya digunakan, dipakai benda itu, sesuatu itu. Tentunya kenapa kita berharap itu digunakan? Ya dari sisi kita sebagai developer, sebagai pengembang, harapannya supaya kalau dipakai ya habis, misalnya ya, atau rusak, yang pada akhirnya nanti akan orang request lagi ke kita. Jadi, prinsip bahwa harapan kita produk itu sesuatu yang satu menarik perhatian, kedua akan diakuisisi orang, yang ketiga akan digunakan atau dikonsumsi. Mengapa? Karena kita ingin sesuatu yang kita tawarkan itu, produk yang kita tawarkan itu adalah sesuatu yang dapat memuaskan need and wants, keinginan atau kebutuhan dari pelanggan. Itu kita mengawali pemahaman kita tentang new product atau product development itu
dimulai dari esensi apa yang dimaksud dengan produk. Ya. Nah, kemudian supaya kita apa namanya ya, dapat membuka cakrawala berpikir kita supaya pemikiran kita itu tidak apa istilahnya, tidak terbatas ya, tidak tidak ya terbatas gitu, tidak sempit pemikiran kita, jadi kita bisa berpikiran luas bahwa produk itu bisa apa saja, bisa sangat luas ya. Sepanjang sesuatu yang kita mau develop itu adalah sesuatu yang bakal memenuhi keinginan dan kebutuhan orang lain. Jadi bisa apa saja. Nah, jadi jangan batasi diri, jangan membuat pagar yang membuat kreativitas kita menjadi terbatas. Ya, jadi silahkan dilepas seluas-luasnya pemikiran kita, ya, sehingga kita bisa berkreasi, ya, dengan sangat luas. Oke, itu yang pertama tentang mengidentifikasi apa yang bisa kita jadikan sebagai sebuah produk. Di materi berikutnya kita sudah belajar tentang yang namanya apa namanya inovasi. Ya. Jadi saya katakan jangan batasi diri kita, jangan batasi cara berpikir kita dengan pagar yang kita buat sendiri. Silahkan dibebaskan berpikir kita itu secara luas, karena apa? Banyak hal yang bisa kita identifikasi sepanjang sesuatu itu adalah yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan user. Ya, sebenarnya dari definisi yang saya ingin garis bawahi di sana, ada beberapa hal yang perlu kita jadikan perhatian. Yang pertama adalah adanya istilah need and wants, ya, keinginan dan kebutuhan. Jadi bahasanya harus dipakai bahasa kebutuhan user, bukan bahasa versi kita sebagai developer. Jadi developer itu hanya memikir untuk membuat sesuatu berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan user. Nah, itu kata kuncinya. Jadi jangan membuat sesuatu versi maunya developer. Jadi developer hanya tukang buat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah inovasi, ya. Inovasi jangan batasi diri kita. Ya. Kita sudah belajar apa itu inovasi, ya. Karena definisi inovasi adalah sebuah proses merubah ide menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu di pertemuan sebelumnya, inovasi adalah merubah sebuah ide. Karena bisa saja ketika kita berpikir, saya mau buat apa, produk apa yang mau saya buat, mungkin punya idenya, tapi nggak tahu caranya. Ya, idenya ada, tapi nggak tahu caranya. Sementara inovasi itu adalah sebuah proses. Ya, sebuah proses yang mampu mengubah ide menjadi sesuatu yang bermanfaat. Di sini ada kata kunci yang kedua, yaitu sesuatu yang bermanfaat. Sehingga seringkali ada inovasi yang gagal. Kenapa? Kalau dia tidak mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin jadi yang dibuat itu, tapi bukan sesuatu yang bermanfaat. Di inovasinya gagal. Jadi tidak selamanya ide itu ide bagus gitu loh. Ya. Tapi
sampai punya ide itu sudah lumayan baik ketimbang yang memang buntu akal, nggak tahu mau buat apa. Ya. Jadi fase identifikasi ya sebenarnya adalah fase di mana kita mencari ide pada prinsipnya, tapi nggak cukup sampai dapat ide. Nah, ide itu harus dapat direalisasikan. Kalau sampai hanya ada ide, terus nggak tahu cara merealisasikannya, itu bukan ide yang baik. Kalau kita hebat, nah bahasa kata kuncinya itu, kalau kita hebat, apa saya bilang hebat? Mungkin ada orang nyari satu ide aja susah gitu ya. Ada orang nyari satu ide aja susah. Tapi ada orang hebat yang punya ide yang sangat banyak. Ya, punya ide yang sangat banyak. Nah, tentunya kita harus punya skala prioritas. Nah, makanya di fase pertama itu selain mengidentifikasi ya, mengidentifikasi atau mencari apa ide yang akan dibuat, ya, juga perlu tahu cara melakukan selection atau memilih mana yang prioritas dari sekian banyak ide kalau memang kita punya ide yang banyak. Ya. Nah, bagian satu itu ya kita tutup materinya ya itu dengan ada sebuah apa namanya sebuah grafik ya yang membagi menjadi 4 kuadran di mana sumbu X-nya itu adalah commercial value. Commercial value, coba masih ingat-ingat nggak itu? Bab 3. Nah, itu. Jadi akhir dari bagian 1, yaitu tentang identification and selections, itu kita tutup materinya dengan sebuah grafik yang membagi menjadi 4 kuadran, di mana sumbu X-nya, sumbu mendatarnya adalah commercial value, di mana sebelah kanan commercial value-nya high, kalau ujung sebelah kiri commercial value-nya adalah low, sementara sumbu Y, sumbu tegaknya, itu adalah probability of technical. Pak, maaf Pak. Ya. Slide-nya masih di part 2, Pak. Yang concept generation. Ya, saya masih mereview dulu, belum masuk ke sini. Oh iya Pak, kirain stuck di situ. Kasih Pak. Kita belum masuk ke bab 2, saya masih mereview bab 1. Jadi kita mengakhiri bagian 1 itu dengan memilih, ya, melakukan seleksi. Seandainya kita punya ide banyak. Ya, seandainya kita punya ide itu banyak. Ya, di mana ada sumbu X tentang commercial value dan sumbu Y-nya adalah probability of technical success. Kemungkinan untuk sukses secara teknis. Jadi, kita akan menempatkan semua ide-ide kita itu ke dalam 4 kuadran tersebut. Ya, dari 4 kuadran itu, dari situlah kita menghasilkan skala prioritas. Ya, tentunya yang paling tinggi adalah ketika commercial value-nya high dengan probabilitas teknikalnya untuk sukses juga high. Ya. Artinya apa? Artinya kuadran 1 itu adalah sebuah ide yang kalau direalisasikan ya, itu mudah. Kenapa mudah? Karena probabilitas teknikalnya tinggi. Mungkin bahan bakunya sudah ada, ya, resource-nya lengkap, alat-alatnya kita punya, tenaga ahlinya ada, dan sebagainya.
Sehingga mudah untuk kita membuat sesuatu itu. Dan kalau dijadikan, kalau dibuat, nilai komersialnya tinggi atau sangat menguntungkan. Ya. Begitu juga selanjutnya, prioritas kedua adalah ketika ya, secara teknikal itu mudah dibuat, sekalipun barangkali keuntungannya tidak terlalu tinggi. Itu jauh lebih baik ketimbang, jadi prioritas kedua itu ada pada yang mudah dibuat, ya, mudah dibuat, artinya probabilitas untuk sukses membuat itu, ya, dengan semua resource dan technical aspeknya tinggi, sekalipun kalau dibuat produk tersebut value komersialnya nggak terlalu tinggi, tapi bisa. Ya, kata kuncinya adalah tidak rugi, gitu. Untungnya nggak terlalu besar. Namun bisa dibuat, ketimbang kita memaksakan diri sesuatu yang jelas-jelas kita tidak mampu membuatnya, ya, yang sumbu Y-nya berada pada posisi low, itu artinya apa? Probabilitas kita secara teknikal untuk sukses membuatnya itu rendah. Jadi seolah-olah ada memaksakan diri. Mungkin alatnya belum punya, harus beli. Tenaga ahlinya belum ada, harus rekrut karyawan baru. Bahan bakunya belum tersedia, harus pengadaan dulu bahan baku dan sebagainya. Tapi kalaupun kita mau tetap melaksanakan, pilihannya adalah tentunya yang value komersialnya tinggi. Jadi nggak berurut, ya. Jadi kalau prioritas 1, kuadran satunya adalah kanan atas, ya. Prioritas 2-nya adalah kiri atas. Nah, prioritas 3-nya adalah bawah kanan. Sesuatu yang secara teknikal kita mungkin rendah probabilitas untuk suksesnya, namun kalau kita memaksakan diri untuk mendevelop produk tersebut, hasilnya akan tinggi komersial value-nya. Baru yang terakhir adalah yang bawah kiri, yaitu yang secara teknikal kita lemah, dan kalaupun berhasil membuatnya, value komersialnya juga rendah. Ya, maksudnya selection di sini adalah skala prioritas, bukan berarti ini ambil yang lain dibuang, tidak. Ya, jadi ada kalanya dalam bisnis itu mungkin kita nggak punya kondisi di mana yang paling menguntungkan, yang misalnya tadi kanan atas, ya, kuadran 1, mungkin daripada bisnis berhenti, lebih baik kita kerjakan yang ada di kiri atas. Yang secara bisnis nggak terlalu menguntungkan, tapi kalau dikerjakan itu mudah dan mampu mengerjakannya. Artinya bisnis tetap bisa berlangsung. Karena dalam bisnis yang paling penting adalah sustainability, ya, keberlangsungan bisnis. Sampai yang paling parah, ya, kalaupun memang terpaksa kita kerjakan, yang secara teknikal kita lemah, low, ya, tapi kalau dipaksakan untuk dibuat juga, value-nya juga low. Tapi itu lebih baik ketimbang nggak punya bisnis sama sekali. Nah, jadi silahkan mencari ide, kemudian ide itu buat inovasinya, sampai akhirnya kalian tahu skala prioritas mana yang akan dipilih. Nah, untuk mendukung
apa yang kita pahami dari bagian 1, ya, selain pemahaman tentang tahapan-tahapan prosesnya, ya, di situ juga ada inovasi yang sudah pernah kita bahas, kemudian juga untuk mendukung pencarian ide dan inovasi itu sudah saya sampaikan materi tentang bisnis kanvas model, ya, supaya kita tahu ukuran keberhasilan bisnis itu tentunya sampai bisa menghitung berapa besar keuntungan, ya, atau pemasukan revenue, ya, kalau bisnis kanvas model itu di 2 bagian terakhir, yaitu berapa revenue yang bakal masuk dan berapa struktur cost atau biaya yang bakal dikeluarkan. Di mana itu dimulai dari langkah siapa target market kita, apa yang mau ditawarkan, bagaimana cara berkomunikasi dan saluran komunikasi untuk berhadapan dengan pelanggan, ya. Kemudian apa proses yang harus kita kerjakan, ya. Mana proses internal, mana proses eksternal, kita butuh mitra dari luar diri kita siapa saja, kemudian bagaimana pemasukan atau revenue, dan terakhir berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu sudah kita bahas di bisnis kanvas model, ya. Itu semua sebenarnya bisnis kanvas model itu dan itu untuk mendukung kepada perhitungan mana bisnis yang menguntungkan, mana bisnis yang kurang menguntungkan dan sebagainya, ya, untuk menentukan high atau low-nya commercial value-nya, ya. Kemudian probability technical-nya itu juga akan ditentukan dari seberapa banyak resource yang harus kita keluarkan untuk mengerjakan suatu inovasi, suatu ide dan sebagainya. Oke, ya, silahkan diulangi lagi materi itu, dipelajari, ya. Ya, sebenarnya saya sudah lihat hasil kuis, ya, bab 1 dan 2 dan 3, ya, ternyata separuh tidak ikut kuis, ya, mungkin separuh dari kelas ini yang katanya ikut kelas apa, Merdeka Belajar, ya terserah, saya nggak urusin itu. Nah, yang ikut kuis hanya 5 orang, ya, nanti yang ada nilai dari saya hanya 5 orang saja. Ya, walaupun tidak semuanya menggembirakan hasilnya. Oke, jadi selanjutnya saya asumsikan bahwa dalam mekanisme mengidentifikasi dan memilih sebuah ide, kamu sudah sampai pada titik di mana kamu sudah mengambil keputusan ide apa yang mau kamu implementasikan sebagai sebuah inovasi. Ini kemarin semua ikut acara kewirausahaan itu, yang PKM itu. Hah? Ikut, Pak. Ikut. Ya, saya memang sengaja belum membuat tempat untuk ngumpul UTS, ya. Kan saya minta tugas UTS-nya itu adalah menulis sebuah ide lah, kata gampangnya itu, ya. Nah, harapan saya adalah setelah ikut acara PKM itu gunakan format PKM, ya. Ya, nanti saya apa namanya ini kan, ya, jadi sekarang ini ya di e-learning, ya. Oke, ya. Jadi sebenarnya minggu lalu itu ya saya bilang nggak perlu masuk kuliah, tapi cukup ngabsen saja. Ya, tapi sebenarnya tugasnya harusnya minggu lalu itu bukan berarti tidak kuliah itu terus kamu jadi liburan, enggak. Harusnya minggu lalu itu
Ya, di jam kuliah, kamu ngerjakan ini, buat proposal tentang suatu produk baru yang ingin kamu usulkan. Ya, anggap saja kamu itu sedang kerja di sebuah perusahaan lah. Ya. Kamu kerja di sebuah perusahaan, jabatan kamu adalah product manager, kira-kira gitu. Ya, tapi intinya hari ini kamu harus menyampaikan sebuah proposal kepada pimpinan. Apa produk baru yang mau kamu usulkan sebagai seorang product manager. Ya. Jadi kewajibannya adalah meyakinkan atasan bahwa usulan itu sesuatu yang layak. Nah, silahkan pakai segala yang sudah kita pelajari itu. Ya. Bagaimana kamu menyampaikan bahwa usulan ini adalah sebuah inovasi yang bakal sukses. Ya. Ingat ya, kata-kata inovasi adalah bagaimana mengubah ide menjadi sesuatu yang bermanfaat. Artinya, kamu harus menunjukkan manfaatnya apa. Kemudian yang kedua adalah untuk meyakinkan ya, pimpinan, meyakinkan atasan, kamu harus menunjukkan bahwa ini menguntungkan secara bisnis. Artinya, coba tampilkan secara bisnis canvas model. Bisa nggak kamu tunjukkan itu? Masukkan ya bisnis canvas modelnya bagaimana supaya pimpinan terkesan dengan usulan kamu, benar ini untung nih kalau bikin gitu, kira begitu. Ya. Nah, saya minta kamu mengikuti acara sosialisasi PKM itu, ya, supaya kamu terpancing punya ide apa, nah, coba ikuti formatnya. Jadi ini ada formatnya kan, silahkan diikuti formatnya. Nah, memang sengaja saya belum buat tempatnya. Seharusnya, ya, sekarang ini sudah ada tugas UTS itu. Kalau kamu kerjain tentunya. Ya. Jadi sekarang saya balik tanya, kapan ini mau dikumpul? Kalau mau dikumpul sekarang, Pak sudah siap, Pak, tinggal ngumpul aja, belum buat tempatnya. Oke, saya tinggal buat tempatnya. Saya tinggal tambahkan di e-learning ini tempat untuk mengumpulkan tugas. Sekarang saya tanya, udah siap belum? Kok diam? Ini kan minggu lalu nih tugasnya. Siap, Pak. Minggu lalu tugasnya, tapi sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Nah, sudah. Nih, berarti tinggal saya letakkan, saya create tempat untuk ngumpul UTS gitu. Ya. Apa perlu waktu lagi? Saya tanya gitu, jujur aja. Kalau masih perlu waktu lagi, saya kasih. Atau tinggal ngumpul aja nih. Kalau kelompok kami sudah siap, Pak. Yang lain? Sudah siap juga, Pak. Hah? Sudah. Sudah siap juga, Pak. Oke. Nah, berarti tinggal saya tambahkan aja. Ya. Nih, saya tambahkan assignment untuk mengumpulkan tugas. Ya. 4 full UTS. Kalau sudah tinggal ngupload aja kan nggak lama kan? Iya. Hari ini tanggal 29, saya selesaikan auditnya hari ini juga. Tinggal ngumpul doang. Saya kasih kesempatan sampai nanti malam. Sampai jam 21. Mungkin karena yang datang cuma 3 orang, sekarang nggak tahu yang lain. Mungkin perlu disampaikan dulu beritanya bahwa hari ini mengumpulkan itu. Ya. Umum sudah 5 MB. Ya sudah.
maksimum 5 MB. Ya. Ya. Jadi di bawah sini ya, sudah ada ya. Jadi silahkan tinggal kumpul kalau gitu. Due date-nya saya kasih waktu sampai nanti malam jam 21 ya. Oke, ya. Clear ya, ini berarti semua materi yang prinsip-prinsip dasarnya ya sudah kita lewati ya. Ini sudah selesai ya. Oke, ada Pak, lagi betul izin ya? bertanya, Pak. Ya. Yang dikumpulkan dalam bentuk PDF sama PPT-nya atau nggak usah, Pak? Sementara yang paling penting itu PDF-nya dulu ya. PDF-nya dulu, nanti untuk PPT-nya skip aja karena baru di tahap pengumpulan ide. Saya pikir presentasi pun tidak terlalu esensial ya. Nanti kita lanjutkan PPT-nya itu untuk UAS ya. Jadi untuk UTS saya pikir nggak perlu saya minta sampai presentasi, karena saya pikir yang penting saya ingin ngukur dulu kemampuan kamu untuk memunculkan ide ya. Nah, jadi nanti PPT-nya kamu simpan aja dulu, cukup kamu sampaikan, kamu upload PDF-nya aja ya. Apa istilahnya tuh, ininya laporannya atau proposalnya ya. Karena kan di PKM kan tentunya disosialisasikan formatnya seperti apa kan. Nah, ikuti aja formatnya bagaimana yang diminta, ya ikuti aja. Ya, sekalipun sebenarnya saya tidak terlalu mewajibkan, tapi biar standar ya sudah, kalau seandainya dari program PKM ini ada formatnya, ikuti formatnya. Ya. Tapi kalaupun tidak, ya nggak apa-apa, bebas saja, tergantung bagaimana cara kamu menyampaikan ide itu sehingga mampu, ya ini tadi lah, mampu meyakinkan saya lah, katakanlah saya dalam posisi sebagai atasan kamu, bahwa ide kamu itu sesuatu yang menarik, ide kamu itu sesuatu yang menguntungkan secara bisnis, ide kamu itu layak untuk dilanjutkan, kira-kira begitu. Ya, ini sambil kamu belajar sempro. Kalau skripsi ini sempro, bagaimana kamu melewati proses sempro ya sampai kepada penguji bilang oke, silakan dilanjut kerjakan skripsi. Nantinya begitu. Ya. Cukup jelas ya? Oke. Kalau cukup jelas, kita kembali ke materi kita kuliah hari ini ya. Kita masuk ke bagian kedua ya, bagian kedua dari buku kita ya. New Product Management, karangan Crawford sama Benedetto ya, bagian kedua tentang konsep generation. Kata kuncinya adalah kita sudah sampai pada sebuah titik di mana kita sudah memilih ya, memilih ide apa yang mau kita kerjakan. Tinggal bagaimana cara kita mengekspresikan ide itu. Kalau saya menggunakan bahasa yang sederhana bahwa ide itu boleh bahasa dewa, bahasa langit. Ide itu. Ya. Silakan untuk mempunyai ide yang luas, silakan menghayal. Ya. Begitu juga kalau kamu bikin skripsi, ya. Silahkan. Kamu menghayal mau bikin apa untuk skripsi itu, silahkan. Ya. Jangan batasi diri kamu. Ya. Ya, satu-satunya pembatasan itu adalah, ingat pelajaran PIC ya,
Product Innovation Charter. Bahwa hayalan kamu itu dibatasi pada ketentuan. Ya, saya orang ilmu komputer, maka nggak mungkinlah saya bikin skripsi tentang anak FKIP, sekalipun tadi Pak Ihsan bilang bebas. Kira-kira gitu. Kemudian ilmu komputer pun, saya adalah mahasiswa jurusan sistem informasi. Nah, tentunya skripsi SI itu apa? Nah, itu dibatasi di sana. Jangan sampai kita ngerjakan skripsi punya informatika atau punya teknik komputer. Sebab kalau sama aja, bubarin aja jurusan itu. Cukup bikin satu jurusan, yaitu jurusan ilmu komputer. Asal komputer, oke. Ya nggak begitu kan? Artinya kita punya kurikulum SI. Kita ada kurikulum informatika, ada kurikulum sistem komputer. Tentunya 3 jurusan berbeda. Yang lebih konyol lagi adalah jangan sampai kamu anak S1 ngerjakan skripsi seperti punya anak D3. Mohon maaf, saya sering katakan itu terjadi di anak-anak yang mau ujian kompre atau ujian sempro yang berasal dari program SI profesional yang alih program dari D3 nyambung ke S1 itu. Sering saya bilang, kamu pikir S1 tuh yang penting bayar SPP, kemudian skripsi diploma kamu ulang kembali, saya bilang. Ya nggak begitu, ya beda lah. Skripsi untuk S1 nggak sama dengan skripsi untuk program diploma. Nah, itu yang kalau kita balikkan lagi kepada pelajaran kita sebut dengan PIC, Product Innovation Charter. Ya. Memang silahkan bebas berkreasi, ya, bebas menelurkan ide. Tapi jangan seperti saya kasih contoh itu, saya punya toko roti, tapi berinovasi untuk jualan besi pintu teralis atau teralis besi jendela misalnya. Sekalipun mungkin secara bisnis menguntungkan. Ya, di musim-musim di banyak-banyak maling, bahwa kebutuhan orang tentang pintu besi atau teralis besi jendela itu penting, pasti laku. Nah, tapi karena kita toko roti, tentunya bisnis kita punya visi dan misi yang nggak mengarah ke jadi tempat jualan pintu besi gitu loh, kira-kira begitu ya. Nah, jadi silahkan Anda mau bikin skripsi, ya bebas, silahkan. Menghayallah ya, tinggi-tinggi. Tapi dalam kerangka ilmu sistem informasi. Jangan lari dari situ, itu namanya PIC. Bagaimana cara memeriksa apakah kita sudah sesuai dengan PIC apa tidak? Balikkan lagi ke produk portfolio. Ya, itu ya. Ke akhir dari pelajaran kita di bab 3. Ya. Bab 1, 2, dan 3. Oke, asumsikan bahwa sampai di sini ya, dengan kamu sudah bisa mengupload UTS tadi, ya, saya asumsikan bahwa kamu sudah punya ide yang mau dikerjakan. Ya, makanya baru nyambungnya di materinya di sini. Ya, asumsi bahwa kamu sudah punya ide yang mau dikerjakan. Nah, tugas untuk UTS itu adalah coba cari ide, nah, gampangnya gitu ya. Sekarang setelah dapat idenya, terus diapakan? Kalau tadi saya katakan, ide itu adalah bahasa langit. Silakan menghayal setinggi-tingginya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu concept generation, yang saya gunakan istilah adalah, mari bahasa langit tadi kita bumikan. Ya, supaya kita nggak mengawang-awang. Jelas kita mengijak ke tanah. Oke ya. Jadi konsep generation itu adalah how to down earth, ya. Bagaimana cara membumikan ide kita yang melayang tinggi tadi. Oke,
sebagaimana biasanya buku Crawford dan Benedetto ini selalu mengawali dengan format logika materi pelajarannya, ya. Jadi di sini sudah diberikan bagaimana bagian kedua itu yang disebut concept generations adalah berawal dari kita sudah punya yang namanya peluang yang teridentifikasi. Ya, jadi ini tentunya sambungan ya dari materi fase 1. Jadi kalau gambar ini kita sambung-sambung itu panjang ya. Jadi bagian pertama yang isinya bab 1, bab 2, bab 3 itu berujung di bahwa kita sudah punya yang namanya opportunity identifications. Ya, kita sudah berhasil ya mengidentifikasi peluang apa yang mau kita develop sebagai sebuah produk. Nah, masuk ke fase kedua, apa langkah-langkah yang harus kita kerjakan? Di sini dikatakan pertama, siapkan idenya. Prepare for ideations. Ya. Siapkan idenya. Artinya, ide tadi yang saya bilang mengawang-awang di angkasa, di langit, bahasanya bahasa langit, bagaimana caranya nanti akan kita bunyikan. Nah, bagaimana cara menyiapkan ide itu? Kalau skripsi ya sama, ini juga yang penting dalam skripsi. Apa rumusan masalahnya? Apa rumusan masalah? Jadi problemnya harus jelas dulu. Problemnya harus jelas. Nah, kalau kita bicara tentang pengembangan suatu produk, nggak tiba-tiba kita buat. Jangan sampai nanti kita buat terus nggak laku, karena bukan kebutuhan customer. Ingat ya, produk adalah sesuatu yang bakal menarik perhatian customer. Sesuatu yang bakal memenuhi keinginan dan kebutuhan dari customer. Ya, dan sebagainya lah ya. Maka kita harus dapat mengidentifikasi problem yang mau kita solusikan. Jangan sampai nanti problemnya nggak jelas, solusinya jadi ya nggak jelas juga. Oke? Jadi kalau sudah jelas rumusan masalahnya apa, maka sudah tentu kita akan memberikan solusi yang relevan dengan problem. Bagaimana cara kita tahu problem? Ya, bisa melakukan, di sini dikatakan in-depth analysis of market. Melakukan analisa yang mendalam di pasar. Kenapa di pasar? Ya karena ujung-ujungnya produk apapun yang mau kita buat, pada akhirnya mau kita jual. Jangan lupa itu. Ya, mau kita jual. Jadi produk itu di-develop dengan harapan nanti dibeli orang. Gitu. Jangan sampai kita mendevelop sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pasar. Oke, nah, itu problem identification. Sehingga nanti ketika kita menyusun problem solving-nya, ya, kita tahu benar masalahnya apa, ya, problemnya ada di mana, sehingga usulan solusi akan komprehensif. Nah, dalam hal ini, ketika kita mendevelop sebuah produk, solusinya adalah satu, ya, apa teknologi yang dibutuhkan untuk mendevelop. Ingat ya, pelajaran kita di akhir fase 1 yang saya bilang grafik 4 kuadran tadi, sumbunya itu adalah, sumbu X adalah market value, sumbu Y-nya adalah probability of technical success.
probability of technical success. Sehingga di sini ya teknologi itu akan menjadi alat untuk kita mampu mendevelop apa tidak. Ya. Ini artinya bagian dari solusi untuk masalah yang kita temui, tentunya yang pertama adalah teknologinya atau alat bantunya. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, karena ini adalah product development, ya, membuat sebuah produk, pertanyaannya adalah siapa yang ngebuat? Siapa yang membuat itu artinya timnya. Kita punya alat, tapi nggak ada orang yang jalankan alatnya, ya juga percuma. Maka problem solving yang kedua adalah pelaksananya. Ya, pelaksananya, tim. Ini pertama teknologi, yang kedua adalah pelaksananya atau orangnya. Seperti saya katakan, ketika sebuah produk di-develop, ya, sebuah produk di-develop, itu harapannya produk itu adalah sebuah solusi atas masalah pelanggan. Ya. Maka bagian dari penyelesaian masalah adalah siapa yang bakal jadi pelanggannya juga harus dipersiapkan. Maksud dipersiapkan itu adalah kita juga memikirkan kalau nanti produk ini dibuat, bagaimana cara promo, bagaimana menyiapkan supaya customer itu siap menampung, siap membeli, siap mengeksekusi penggunaan produk yang mau kita tawarkan. Nah, jadi bagian dari penyelesaian masalah nggak sekedar bahwa kita nyiapkan teknologi untuk membuat alat, membuat benda sesuatu, ya. Kita tidak hanya sekedar menyiapkan siapa yang bakal mengerjakannya, tapi kita juga ikut mempersiapkan siapa calon pengguna dari produk yang mau kita tawarkan nanti. Ya. Nah, ini semua pada akhirnya akan berujung pada ada sebuah konsep. Ada sebuah konsep. Ya. Makanya yang saya jadikan UTS itu baru ide, ya. Baru ide. Belum saya nggak nuntut sampai jadi proposal yang lengkap. Ya. Proposal yang lengkap itu nanti ya di UAS gitu ya. Oke, jadi di sini sebenarnya konsep generation ini adalah ketika kita mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka melakukan penyelesaian masalah, ya, di mana di situ ada unsur teknologinya, alat yang mau kita pakai untuk menyelesaikan masalah, alat yang mau kita gunakan untuk membuat produk atau begitu ya. Terus tim atau orang atau pelaksana yang akan membuat produk tersebut, dan yang ketiga juga unsur customer atau end user dari produk yang mau kita buat. Nah, bagaimana cara menerjemahkan tiga hal ini jadi satu, maka nanti konsep kita akan menjadi sebuah konsep yang komprehensif. Ya. Konsep yang lengkap di dalamnya membahas ke semua hal tersebut. Ya. Jadi output dari fase kedua ini sebetulnya adalah jadi sebuah proposal sebenarnya. Ya, jadi sebuah proposal. Di mana dalam proposal kita itu di dalamnya terkandung ada teknologi apa yang digunakan, ya, siapa pelaksananya, dan siapa pelanggannya. Jadi, kalau kamu buat skripsi, kira-kira isi ini, ya, bagian kedua ini, konsep generation ini,
seperti kamu menyusun isi bab 3, menyusun metodologi penelitian sebetulnya. Ya. Jadi kalau yang bagian pertama kemarin itu kamu ngomongin bab 1 dan bab 2. Ya, kamu bicara tentang latar belakang, rumusan masalah dan sebagainya. Oke. Ini akan dipelajari di bagian ini, ya. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang mekanisme, ya, atau tahapan untuk membumikan ide kita. Ini saya ulangi ya. Sekarang kita berada pada tahapan atau fase di mana kita sudah punya ide, ya, kita sudah punya ide, dan kita ingin membumikan ide tersebut. Nggak ngawang-ngawang, nggak lagi menghayal. Di sini cara penyampaian buku ini adalah dia minta ya mengajarkan kepada kita untuk melakukan yang namanya kreativitas. Jadi cobalah ya kalau mengusulkan sesuatu ya, ketika membuat sebuah produk, coba tonjolkan kreativitasnya. Kira begitulah. Pertanyaannya bagaimana cara menyampaikan sebuah aktivitas. Jadi, kalau kita balik kepada contoh skripsi, jangan skripsi yang sudah pernah dibuat oleh kakak tingkat dari angkatan pertama, angkatan tahun 2005, sampai angkatan terakhir, sudah buat itu semua. Masih kamu kerjakan lagi. Itu berarti nggak ada kreativitas di sana. Nyari ide dari kakak-kakak tingkat skripsi, boleh-boleh saja. Nyari ide lah ya. Tapi bukan berarti kamu mencontoh melakukan hal yang sama dengan yang mereka buat. Coba lihat materi tentang skripsi kebanyakan. Sistem pendukung keputusan pemilihan pegawai teladan di PT PLN Kantor Cabang Palembang dengan metode TOPSIS. Nanti ganti judulnya, pemilihan sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan teladan di TVRI Palembang dengan metode TOPSIS. Apa bedanya? Yang beda kan PLN sama TVRI aja. Nanti ada lagi yang membuat judul skripsi pemilihan sistem pendukung keputusan pemilihan pelajar teladan di Kabupaten Lahat. Sistem pendukung keputusan pemilihan Paskibraka Kabupaten Muratara misalnya. Ya, sama. Yang beda cuma objeknya. Yang satunya Kabupaten Lahat, yang satu lagi di Muara Enim misalnya. Ya. Itu nggak ada kreativitas. Coba misalnya perbandingan sistem pendukung keputusan dengan data mining dalam penentuan atau dalam pemilihan pegawai teladan. Coba, bisa nggak kamu menunjuk kreativitas? Yang satu orang buat pakai SPK, yang satu lagi orang buat pakai data mining. Toh sama-sama bisa klasifikasi. Ya. Kalau di SPK namanya penentuan keputusan, data mining namanya klasifikasi. Sama aja penentuan keputusan sebenarnya. Sekarang coba, kamu buat skripsi baru,
isinya adalah perbandingan metode TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan dengan klasifikasi data mining menggunakan algoritma C4.5. Klasifikasi. Coba berpikir yang baru, gitu ya, kreatif. Jadi jangan skripsi itu boleh ya, contoh. Ya, tapi kalau mau maju, kita belajar dari Cina. Cina itu apa yang Amerika bikin, mereka contoh, terus mereka modif. Jadi deh Bang. Itu kalau mau cepat belajar. Itu nggak salah sih. Yang salah itu adalah nyalin, copy paste. Nah, itu plagiat nama. Boleh. Tapi kalau mencari ide dari mencontoh punya orang, ya sah-sah saja. Tapi kita modif. Nah, modifnya itulah yang disebut kreativitas. Oke. Seringkali orang yang kreatif itu dikaitkan dengan kejeniusan. Kenapa? Karena kita bilang orang kreatif itu orang jenius, karena apa? Orang lain nggak kepikir, kok dia kepikiran gitu. Jadi sebenarnya kalau mau kreatif, ya silahkan jadi orang kreatif dan orang jenius. Tapi gak usah takut. Pak, saya nggak bisa kreatif karena saya bukan orang jenius. Yang jenius itu Albert Einstein. Ya. Yang IQ-nya di atas rata-rata orang umum. Itu. Saya sih orang biasa aja, nggak begitu ya. Cara berpikirnya nggak begitu. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana cari menjadi orang jenius, maka coba gunakan strategi berpikir yang menunjukkan bahwa Anda itu orang jenius. Ya. Pertama, orang jenius, di sini dikatakan geniuses find many different ways to look at a problem. Orang jenius mencari banyak cara terhadap suatu masalah. Orang jenius. Jadi nggak cuma satu cara saja. Ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa jadi orang jenius asal mau. Coba lihat dari sudut yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Itu yang kata orang, coba berpikir out of the box. Tuh ya, kalau kita sering mendengar istilah. Cobalah berpikir dengan cara yang berbeda. Jadi orang jenius itu akan mencoba melihat solusi dari banyak cara. Nggak cuma satu cara. Yang kedua, ya, strategi berpikir jenius itu yang seperti apa? Orang jenius ya, make their thoughts visible. Jadi orang jenius itu dia lakukan ya, dia membuat bahwa apa yang dia pikirkan itu menjadi nampak, visible. Jangan cuma habis dipikir. Coba kalau kamu punya sebuah pemikiran, ya, ambil kertas, ya, coba ide itu tuliskan, ya, nggak selalu tulis dalam pengertian nyari kalimat, enggak. Coba dirangkai-rangkai aja dengan sebuah skema, dengan coret-coretan ini begini ke sana dulu ini, ya, coba buat. Jadi dengan kata lain, make it possible. Make it visible. Ya. Kalau cuma ada di pikiran, dihayalkan aja, dipandang-pandang mata kamu melalak, melihat ke atas gitu ya, terus kamu mikir gitu, itu ya cuman kamu aja yang tahu. Coba
Coba kamu ambil kertas, oh ternyata saya di sini. Kemudian langkah pertama saya apakan, tarik garis misalnya, buat skema-skema gitu ya. Nah, sehingga nanti akan mudah dianalisis, akan mudah dievaluasi ide kita tadi. Jadi buat sketsa. Ya, buat sketsa. Yang ketiga, genesis produce. Maksudnya apa? Orang jenius itu menghasilkan sesuatu. Ya, walaupun saya selalu mengatakan zaman sekarang bukan lagi zaman Thomas Alva Edison menemukan bola lampu. Zaman sekarang bukan lagi zaman ketika Graham Bell menemukan telepon, gitu ya. Bukan lagi zaman Marie Curie menemukan penisilin sebagai antibiotika untuk obat misalnya. Rasa-rasanya kalau kita ngomong invention atau penemuan sudah banyak ditemukan orang. Ya. Kalau musik, ya ini bukan lagi zaman Mozart menciptakan lagu-lagu yang sampai sekarang masih populer, tapi bukan berarti kita nggak bisa bikin lagu gitu. Ya. Mengkombinasikan beberapa irama, ya juga bisa menarik. Ya. Jadi memproduksi itu bukan berarti harus penemuan benda baru. Benda yang belum pernah ada di dunia, tiba-tiba kita jadi penemunya, bukan. Tapi jadikan dia sesuatu. Jadikan dia visible. Misalnya, kamu mikir nih, itu kalau adonan roti dicampur dengan keju, diaduk sama telur, jadi apa? Cuma dipikirin doang ya apa? Tapi coba kamu oret-oret ya, coret di kertas, buat sketsa-sketsanya, bentuknya mau bagaimana, paling tidak secara bentuk sudah ada. Tapi ya dicoba, diproduksi. Kalau cuma dipikirin aja ya nggak jadi apa-apa. Harus dicoba. Ini nama genesis produce. Yang keempat, genesis make novel combinations. Tadi saya katakan ya. Sekarang bukan lagi zaman yang penuh dengan penemuan atau invention. Hampir semua penemuan dunia ini sudah ada. Apa yang belum ditemukan sekarang? Tapi belajar dari Einstein itu ternyata bukan penemu yang benar-benar barang baru dari awal. Bahwa ketika Einstein berpikir bahwa ada energi, oke, orang sudah menemukan, orang sudah paham apa itu energi. Orang mengerti apa itu massa. Setiap benda akan ada punya massa. Orang tahu ada cahaya dan sebagainya. Tapi Einstein dia mengkombinasikan tiga hal tersebut. Ya, kalau kita ngambil contoh Einstein di sini, sehingga muncullah persamaan atau rumus yang secara matematika yang akhirnya merubah dunia. Ya. E sama dengan mc kuadrat. Energi adalah massa dikali kecepatan cahaya yang dikuadratkan. Apa itu terjadi jika terjadi tumbukan molekul? Walhasil, rumus itu menjadi rumus nuklir. Jadi, salah satu ukuran orang jenius itu adalah kemampuan untuk mengkombinasikan apa yang sudah ada sekarang.
Dan seterusnya ya, bisa kamu lihat dari slide ini bahwa orang jenius itu forced relationship, memaksakan hubungan. Ya. Maksudnya memaksakan hubungan itu adalah coba melihat ada nggak hubungan yang dari sesuatu gitu ya. Think in opposite, berpikir dengan cara yang terbalik. Itu tadi yang secara umumnya kita sebut thinking out of the box. Ya, point of view-nya coba dibalik, ditukar gitu loh. Dari cara yang berbeda. Orang jenius juga berpikir secara metafora. Ya. Dan sebagainya. Ya, masih banyak hal-hal yang lain yang sebenarnya itu cerminan dari kejeniusan. Jadi maksudnya apa sebenarnya ya? Bukan berarti kita harus jadi orang jenius dulu baru bisa kreatif, tidak. Ya. Jangan melakukan hal yang begitu-begitu saja. Yang kata orang seperti invention the wheel, penemuan roda. Ya roda muter gitu aja. Nah, jadi kalau kita ingin kreatif, cobalah banyak hal. Ya. Jadi ini ada beberapa contoh yang bisa kamu baca, ya detailnya kalau mau baca di buku di bab 4, bagaimana sejarah menunjukkan bahwa banyak yang memblocking, ya, memblocking kreativitas. Kita tuh kadang diri kita sendiri yang memblocking kreativitas. Ya, kamu bayangkan apa jadinya dunia kita ini seandainya orang-orang ini membuktikan apa yang dia pikir, saking nggak kreatifnya gitu ya. Ya, tahun 43, pimpinan IBM, ya IBM loh, perusahaan komputer, tapi tahun 43 bukan sekarang. Kamu bayangin apa jadinya dunia sekarang seandainya orang seperti ini masih memegang posisi IBM, Thomas Watson. Dia bilang apa? Saya pikir dunia ini hanya butuh 5 komputer saja. Kenapa dia pikir demikian? Karena tahun 40-an, komputer itu a'udzubillah min dzalik ukurannya besarnya. Hah? Jangankan tahun 43 ya. Tahun 93, artinya 50 tahun selisihnya. Dari 43 tambah 50 jadi 93. Saya pertama kali kerja di Telkom tahun 93, saya dapat penugasan di Jawa Timur, di Surabaya. Di Surabaya itu di ruangan bagian IT-nya ada yang namanya mini frame. Mini frame. Apa itu? CPU. Mini. Yang disebut mini frame CPU tahun 93 itu ukurannya adalah kalau dimeterkan mungkin sekitar meja saya ini mungkin 2 kali ukuran meja saya. Jadi kalau meja ini ukurannya sekitar segini, mungkin sekitar 6 kali 4 meter lah. Ya, sekitar 6 kali 4 meter. Nah, itu mini frame namanya. Mini. Apalagi yang namanya min frame. Itu bisa ruangan sebesar apa gitu. Kenapa? Karena di tahun begitu yang namanya chip komputer belum banyak. Ya, apalagi tahun 43 komputer dibuat menggunakan ya mungkin masih pakai tabung kali ya. Sebab transistor itu tahun 60-an adanya, transistor.
Jangan kamu bayangkan ada laptop kecil sekarang yang tipis, nggak ada. Ya, saya punya laptop itu tebalnya bukan main gitu. Jadi kalau untuk tahun 43, ya mungkin pertama secara ukuran sangat besar sekali komputer itu. Yang kedua, belum banyak negara mampu punya komputer. Maka seorang Thomas Watson, pimpinan IBM di tahun 43 bilang, ya dunia hanya butuh 5 komputer. Bayangin kalau cara berpikir seperti itu tetap dipakai, ya, bahwa nggak pernah memikirkan untuk mengecilkan komputer, ya, mungkin Thomas Watson itu seandainya masih hidup sekarang, dia lihat ada HP, ya HP komputer yang bisa dimasukkan dalam kantong saku, itu bisa mati berdiri dia. Kalau dia lihat ada laptop tipis gitu ya, kok bisa katanya. Karena dia nggak ngebayangkan bahwa komponen-komponen IT, komponen-komponen elektronik bisa dengan kreativitas para ahli ya bisa menghasilkan komputer yang tipis, kecil gitu, yang bisa ditenteng kemana-mana. Tuh, tahun 49, majalah ya, Popular Mechanics ya, bilang komputer beratnya 1,5 ton. Gila kan? Dan seterusnya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana kalau kita tidak merubah cara berpikir kita dari sudut pandang yang berbeda, itu akan memblok pemikiran kita. Ya. Bahkan seorang Bill Gates, ya, ya, mungkin sebelum dia meninggal dia sudah taubat nasuha terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena dia pernah bilang komputer itu cukup punya memori 640 kilo. Bill Gates yang ngomong itu tahun 81. RAM itu cukup 640 kilo, bayangin. Kamu mau beli laptop, kalau nggak RAM-nya minimal 16, ya nggak mau. Sekecil-kecilnya RAM sekarang 8 giga. Giga. Bukan kilo, ini 640 kilo dia bilang. Ya. Yang ngomong Bill Gates gitu. Bukan orang sembarangan. Ya, mungkin ada yang menyadarkan sampai satu waktu si Bill Gates ini dapat hidayah kali. Nah, kalau sampai sekarang kita masih punya komputer dengan Microsoft Office 644 kilo ya, bisa ngapain komputer kita coba. Jadi itulah. Jadi jangan melakukan sesuatu yang dapat menghambat kreativitas. Silakan dibebaskan. Ya, masih banyak lagi cerita-cerita lain bisa kamu baca lengkapnya di buku ya. Saya nggak akan baca satu. Jadi sederhananya bahwa seringkali ada obstacle atau halangan atau hambatan ya ketika kita berpikir tentang sebuah ide. Banyak hal yang bisa menghambat kita dalam menghasilkan ide. Saya yakin ketika kamu disuruh menyiapkan sebuah topik, mungkin tidak semua orang langsung dapat ide. Ketika orang disuruh memikirkan sebuah judul untuk skripsi, tidak semua orang langsung dapat ide. Ya, banyak hal yang menghambat kita. Nah, jadi ketika akan menyusun sebuah konsep, pastikan
hal yang berkaitan dengan hambatan, menutup kreativitas, ya, dan sebagainya, itu semua disingkirkan. Jadi tolong dibaca ini, ya, faktor-faktor yang bisa menghambat ini, ya. Saya tidak akan jelaskan satu persatu, tapi intinya bahwa ini diantaranya faktor-faktor yang bisa membuat kita sulit untuk menghasilkan sebuah ide. Ya. Terutama kalau kamu kerja kelompok. Ya, nih yang terakhir nih, too many cooks. Nah, too many cooks. Ya, ini adalah sebuah idiom dalam bahasa Inggris. Terlalu banyak tukang masak. Ya, kalau terlalu banyak tukang masak, lihatlah kalau di dapur nggak ada yang jadi masak. Percayakan aja lah, ada orang yang memang pakar masak nasi, suruh dia yang masak nasi. Ada orang yang pakar untuk bikin sayur, suruh dia bikin sayur. Begitu juga kalau kamu kerja kelompok ya dalam sebuah teamwork. Ya, pembagian tugas itu bukan berarti semua akan ngeroyok suatu pekerjaan, enggak. Ya. Ini beda, ya. Beda dengan kerja kerja yang, mohon maaf bahasa saya, kerja kuli kasar gitu ya. Kerja kuli kasar itu memang kalau banyak orang, banyak tenaga, cepat selesai. Misalnya kita nyangkul tanah, oke, makin banyak yang nyangkul, ya tapi jangan dibagi-bagi ya tanahnya yang dicangkul. Jangan lubang yang sama orang 100 nyangkul di situ semua ya. Ya, malah saling cangkul nanti. Jadi bagi tugas, ya bagi tugas. Jika masing-masing orang akan fokus pada tugasnya masing-masing. Jangan banyak orang ngerjain hal yang sama. Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan yang sifatnya fisikal, ya. Oke, jadi sekali lagi akan ada barrier atau penghambat untuk kreativitas khususnya di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Ya. Kalau tadi saya ceritakan adalah perorangan, sekarang barrier jika dalam organisasi. Silakan dibaca ya. Nah, kalau tadi saya katakan jangan apa istilahnya tadi? Too many cooks ya, terlalu banyak tukang masak. Nah, itu kalau perorangan ya. Tapi kalau dalam organisasi kita harus masing-masing memegang perannya masing-masing. Jadi kerjasama dalam sebuah tim itu kita maknai bukan saling mencampuri urusan orang lain, tapi saling berpegang kukuh, fokus pada job function-nya masing-masing. Karena apa? Dalam sebuah struktur organisasi akan ada namanya role of management. Peran. Setiap orang itu laksanakan saja perannya masing-masing. Ya. Kita bicara teamwork sekarang. Oke. Nah, ini yang nanti perlu kamu pahami bahwa bicara tentang kreativitas, bicara tentang kreasi, ya, proses penciptaan sesuatu, ya, ini penting untuk dipahami. Ya. Untuk dapat menciptakan sesuatu harus ada 3 hal. Harus ada 3 hal. Ya. 1, form, bentuk. Apa yang mau dibentuk? Kalau benda, maka fisiknya yang bagaimana? Fisiknya bagaimana kalau benda? Kalau dia servis atau layanan, langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya bagaimana servis itu? Nah, tergantung ya. Yang mau dibuat itu
produk itu benda atau jasa gitu ya. Nah, harus ada wujudnya nanti, form. Form itu wujud. Perwujudannya bagaimana? Yang kedua, unsur yang kedua yang harus ada adalah teknologi. Apa itu teknologi? Ya bagaimana benda atau wujud itu bisa diciptakan. Sumbernya dari mana? Dan ketiga, benefit atau need. Ya, tergantung ini ya. Benefit itu manfaat yang akan diciptakan, atau need itu adalah siapa yang bakal membutuhkan. Itu boleh salah satu. Ya. Nah, kalau jadikan gambaran, ya ini saya balikan dulu. Kali gambarnya seperti ini. Ya. Nah, jadi sebenarnya esensi dari materi tentang produk konsep ini adalah, jadi kalau kamu membuat sebuah proposal, pastikan ya, proposal kamu itu baru dikategorikan sebagai sebuah konsep kalau ya dalamnya tergantung 3 hal ini. Pertama, ada wujudnya, ada formnya, ada bentuknya, ada wujudnya. Yang kedua, untuk merealisasikan wujud itu ada teknologi apa yang dibutuhkan, sumber daya apa yang dibutuhkan, dan yang ketiga, siapa yang bakal make dari produk itu. Jika ada irisan, ya, intersection dari 3 hal ini, barulah disebut new product. Tapi kalau baru ada 2 saja, misalnya di sini, form, ya, wujud beririsan dengan need, maka dia hanya jadi konsep. Wujud atau form dari sesuatu produk beririsan dengan teknologinya, maka dia baru merupakan sebuah konsep. Belum jelas barangnya kayak apa. Tapi kalau sudah jelas wujudnya bagaimana, formnya bagaimana, teknologi yang memungkinkan wujud itu ada, dan sudah jelas siapa yang bakal menggunakannya, yang membutuhkannya, itulah yang disebut new product. Itulah yang disebut dengan new product. Oke, jadi saya ulangi dari depan, ya. Input yang dibutuhkan dalam penciptaan, ya, proses penciptaan sesuatu, apapun itu. Kita harus jelas nantinya bentuknya seperti apa. Yang kedua, harus ada teknologinya. Dan yang ketiga, harus jelas benefit atau need. Ya. Nah ini bicara apakah itu benefit atau need, tergantung sudut pandangnya ya. Kalau kita mencoba membuat suatu new product, ya, new product yang belum jelas pelanggannya siapa, belum jelas siapa bakal jadi penggunanya, ya, artinya kita belum tahu yang membutuhkan itu siapa, maka yang harus dikedepankan adalah benefit atau manfaat. Ya. Tapi kalau kita menciptakan suatu produk baru yang berasal dari kebutuhan customer, artinya sudah jelas siapa calon customer-nya, maka yang kita tampilkan adalah need-nya apa. Sampai di sini bisa dipahami ya. Karena ya di sini ya, customer need, ya, kalau ada customer need, artinya datang dari kebutuhan pelanggan misalnya. Polanya gitu. Artinya apa? Pelanggannya sudah jelas, seperti kita belajar bisnis canvas model, ya. Bisnis canvas model itu selalu berawal dengan siapa target marketnya. Nah, maksudnya gitu. Jadi pakai pola yang ini. Pakai pola need. Siapa yang butuh. Nah, jadi kita berawal dari kebutuhan pelanggan. Ini yang terbaik sebenarnya ya. Jadi kita sudah tahu ada pelanggan butuh sesuatu.
Ya, misal ya, di sebuah perkampungan, ya, perumahan misalnya, komplek perumahan. Kamu mau buka warung, mau jualan. Pertanyaannya jualan apa? Kamu punya dua opsi. Opsi pertama yang paling ideal adalah nanya dulu ke masyarakat. Bapak, Ibu, kalau saya mau buka warung, sebaiknya warung saya jualan apa? Mungkin orang bilang, oh, saya pengennya ada aqua galon, saya pengen ada gas misalnya. Oh, saya pengen beli beras. Artinya apa? Kita menyiapkan produk ya, berdasarkan kebutuhan customer. Nah, jadi di sini polanya adalah pertama dimulai dari customer need, kebutuhan pelanggan, kemudian kita menggunakan teknologi untuk mendevelop sampai akhirnya terwujud sebuah produk. Itu pattern atau pola pertama. Atau bisa juga dibalik, kita pakai pola yang kedua. Pola yang kedua adalah apa? Dimulai dari kita punya teknologi apa. Jadi kita beranjak dari kenyataannya saya punya teknologi ini, saya punya alat ini. Ya, balik ke contoh mau buka warung tadi, saya punya katakanlah saudara yang punya agen gas. Jadi saya punya saudara, yaitu agen besar gas LPG misalnya. Jadi saya tahu nih jalur bagaimana cara mendapatkan gas LPG. Ya sudah, saya manfaatkan saja. Maka saya buka warung yang jualannya adalah jualan gas LPG. Nah, tinggal persoalannya adalah teknologi yang kita punya itu bisa nggak kita match kepada customer need. Jadi, kalau pola kedua adalah beranjak dari kita punya kemampuan apa. Coba ingat pelajaran bab 3 yang saya bilang grafik dengan 4 kuadran itu, ya, di mana kuadran 4 itu terbentuk berdasarkan sumbu X adalah commercial value, dan sumbu Y-nya adalah probability of technical success. Artinya apa? Kemungkinan kita punya teknologi apa, nah itu yang kita mulai. Baru kita coba cocokkan dengan segmen market yang mana yang bisa kita kejar, baru setelah itu kita produksi. Itu pola kedua. Pola ketiga, kita mencoba menciptakan sesuatu sampai jadi bentuknya. Walaupun barangkali pada awalnya bentuknya itu masih mengawang-awang, masih bentuknya konseptual, terus kita gunakan teknologi untuk dapat memproduksi sesuatu itu sampai jadi barang. Baru kita coba cari pelanggannya. Jadi cara ketiga itu ya boleh-boleh saja. Saya pindah misalnya, saya pindah ke, ya kalau kita masih di Sumatera Selatan ini nggak aneh kalau jualan pempek. Karena pasti buka warung jual pempek, insya Allah ada bayi yang beli. Coba nekat pindah ke Jawa sana. Pindah ke Jawa, buka warung pempek di sana. Ini yang pola yang ketiga. Kita membayangkan menjualan pempek, kemudian kita siapkan teknologinya untuk bisa jadi itu pempek, sampai akhirnya jadinya pempek
kita coba cari pelanggan yang mau membelinya. Memang agak riskan karena ada kemungkinan kita nggak ketemu pelanggan yang cocok. Tapi itu bagian dari tahapan yang mungkin dilakukan. Ya, tahapan yang mungkin dilakukan. Jadi di sini ada 3 pola ya. Ada 3 pola ya. Tentunya kalau ngomong teori yang paling ideal adalah dimulai dari customer need. Itu paling ideal. Yang paling realistis itu dari tersedianya teknologi. Itu yang paling realistis. Jadi kita membuat sesuatu based on apa yang mampu kita buat. Karena kalau mulai dari customer need itu sebenarnya bagus, tapi terkadang nggak seluruhnya teknologinya kita kuasain. Tapi yang paling challenge adalah kalau kita mulai dari membuat dulu barangnya, pikirkan cara teknologinya, baru mikir nyari pelanggan. Kita probability-nya mungkin ya tergantung kemampuan kita untuk menciptakan barangnya. Kalau memang barangnya barang yang excellent, ya, walaupun belum jelas siapa calon pembelinya, insya Allah mungkin ada saja gitu ya. Walaupun barangkali skala skala bisnisnya jangan terbesar-besar dulu sampai kita yakin bahwa ini bisa diterima oleh pelanggan. Ya. Jadi sekali lagi, apa sih yang disebut dengan produk konsep? Produk konsep adalah sebuah pernyataan verbal atau pernyataan prototipe dari apa yang mau kita buat. Ya, jadi penting untuk kamu cantumkan ya definisi dari produk yang kamu usulkan itu. Di mana yang disebut konsep itu adalah minimal ada 2 dari 3 input. Ya. Jadi ada 2 dari 3 input. Itu disebut konsep. Tapi kalau sudah ada 3-tiganya, maka itu disebut new product. Ya. Jadi kalau kamu bicara, saya sedang buat proposal, Pak. Saya buat suatu produk konsep. Artinya apa? Artinya ketika kamu menyusun proposal itu, kamu bisa saja bicara tentang kebutuhan usernya siapa, bentuk yang dibutuhkan bagaimana. Baru kita pikirkan nanti teknologi datang sebagai sebuah solusi. Ya, kamu bayangkan kamu mendevelop sebuah software misalnya ya. Maka kamu sudah buat proposal, jelas apa yang menjadi kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, kemudian kamu wujudkan bentuknya. Mungkin softwarenya sih dalam bentuk prototipe ya. Sekurang-kurangnya dalam bentuk user interface barangkali. Nah, makanya ada need, ada form. Maka jadilah sebuah proposal. Tinggal teknologi apa untuk merealisasikan. Kamu tinggal coding nantinya kalau itu software. Ya. Atau sebuah konsep itu adalah ketika kamu tahu apa yang menjadi kebutuhan, ya, kamu sudah punya teknologinya, tinggal nanti bentuknya bagaimana. Bentuknya bagaimana? Wujudnya. Ya. Dan yang terakhir, yang paling riskan, ya, saya bilang tadi yang paling riskan adalah ketika kamu punya teknologi, kamu sudah buat bentuknya, prototipenya misalnya, ya. Terus usernya siapa? Baru mau dicari siapa penggunanya. Pertanyaannya ketemu nggak dengan orang yang butuh itu?
Saya pikir itu yang penting di sini. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanya tentang produk konsep ini? Ya. Jadi kalau bikin proposal untuk Sempro, lebih kurang isinya harus begini gitu. Ini contoh-contoh yang lain ya, bagaimana kita menyampaikan benefit ya. Kalau tadi kan need itu artinya sudah jelas siapa yang mau membutuhkannya, jadi sudah jelas customer-nya. Nah sekarang kita membuat sesuatu yang belum jelas ini, maka yang kalau belum jelas siapa konsumennya, maka yang ditonjolkan bukan need tapi yang ditonjolkan benefit ya, itu bedanya cuma cara menyampaikan. Contoh misalnya gini ya, kamu tahu ada kopi yang dekafein ya, kopi yang dekafein, karena sebenarnya banyak orang suka minum kopi, tapi tidak semua orang boleh minum kopi. Apa? Karena kopi mengandung zat kafein yang misalnya orang yang sakit jantung ya, itu kalau minum kopi sebenarnya bukan minum kopinya yang dilarang, tapi kafeinnya itu akan memacu detak jantungnya jadi lebih cepat. Ya. Nah, jadi kalau orang-orang punya riwayat penyakit jantung, disarankan tidak minum kopi. Tapi kalau mau minum kopi juga, carilah kopi yang sudah dibuang kafeinnya. Jadi tinggal rasa kopinya aja. Jadi ada kopi, memang ini kalau kamu lihat di supermarket harganya lebih mahal dari kopi biasa. Ya, ada kopi yang tertulis di labelnya itu dekafein. Jadi kopi yang sudah dibuang kafeinnya. Kurangi ya, kalau nggak dibuang, dikurangi kafeinnya. Jadi orang menciptakan suatu produk baru yang kita sebut dekafein coffee, ya, di mana manfaatnya apa? Manfaatnya ada orang yang mau minum kopi, ya, tapi nggak boleh minum kopi karena ada kafein. Ya. Jadi dia akan minum kopi yang rasanya seperti kopi biasa, tapi kandungan kafeinnya sudah nggak ada lagi. Sehingga jelas siapa calon konsumen. Harus dimunculkan benefit itu. Ya. Nah, wujudnya tentunya harus tetap dibuat pekatnya sama, ya, hitamnya barang tetap sama seperti hitam kopi dan sebagainya. Tinggal teknologinya bagaimana. Ini ada teknologi yang bisa memisahkan kafein dari kopi. Berikutnya yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya, pernah kamu bayangkan ada bagaimana mekanisme orang menciptakan sikat toilet, ya, sikat toilet, WC untuk membersihkan WC, ya, untuk membersihkan WC. Ya kalau dulu orang ya WC ya digosok dengan sikat. Nah, bentuk sikat ya bayangin aja yang mana harus dipegang sikatnya. Bayangin kita harus membersihkan WC atau toilet. Karena membersihkan tentunya yang nempel di toilet yang kotor-kotor itu kan. Kemudian orang berubah ide, bagaimana membuat sikat toilet yang pakai gagang. Nah, sehingga nggak perlu megang langsung ke sikatnya. Muncullah sikat yang pakai gagang, sikat WC yang pakai gagang. Pertanyaannya, siapa yang kepikiran ngasih gagang itu? Nah, itu. Tapi perjalanan waktu ternyata sikat WC itu pun dianggap masih bisa dikembangkan lagi. Walhasil sekarang muncullah pembersih WC yang nggak perlu disikat. Cukup di flush saja. Apakah disemprotkan, disiram secara langsung, nanti rontok sendiri semua kotoran yang ada di situ, atau dicampurkan di dalam tangki air. Yang warna biru-biru itu biasanya
kita masukin dalam tangki air WC kloset. Karena ketika kita memflush, membuang kotoran, membersihkan juga dia ikut dibersihkan dengan antiseptiknya misalnya. Untuk sekedar pembersih WC saja. Ide dan kreativitas untuk menghasilkan sebuah produk baru, sesuatu yang menarik untuk dibahas. Nah, jadi sekali lagi apa yang termasuk konsep, apa yang bukan, tolong dipelajari ya, di buku ya. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang saya pikir bisa kamu baca saja dari buku, hal-hal yang penting itu ya. Oke. Saya pikir itu untuk hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Innovation dan open innovation ya. Contoh PNG ya. Ini PNG, sampo, sabun, ini produk-produk PNG ya. Gambar ini. Ini cewek-cewek biasanya tahu nih produk-produk PNG ya. Macam krim semua ada ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada ya silakan dibaca kembali isi bab 4, baca dari buku yang lengkap ya, karena ada semua penjelasannya ya, sambil ngulang materi dan ya, nanti walaupun saya bilang UTS dan UAS sifatnya adalah membuat proposal, tapi kuis-kuis itu untuk nambahin nilai ya. Kan dipelajari juga ya, lumayan kan untuk nambah-nambahin nilai. Kemudian jangan lupa tadi untuk mengumpulkan UTS-nya ya, tugas yang jadi UTS ya, waktunya nanti malam sampai jam 9 malam. Nah, kawan yang tidak hadir kuliah hari ini tolong diingatkan. Ya, nggak ada susulan-susulan, kalau sudah waktu ya sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.